Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ya untuk membahas esai penilaian harian Matematika Peminatan kelas 12 semester 1 limit fungsi ya. Di sini tepatnya limit trigonometri. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Ya, kita bahas ya dari soal nomor 1. Tentukan nilai limit berikut. Ini adalah limit trigonometri untuk X mendekati pi per 4. Langkah pertama kita substitusikan terlebih dahulu apakah hasilnya 0 per 0 atau tidak. Kalau hasilnya 0 per 0 itu tidak boleh ya dek. Misalkan saya substitusikan, maka 1 dikurangi akar 2 sin pi per 4 ya. Pi per 4 itu adalah 45 derajat. Kita bagi dengan sin pi per 4 dikalikan cos 2 dikalikan pi per 4, maka jadinya setengah ya, setengah pi. Oke, 1 dikurangi akar 2 sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Oke. Nah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Cos 90 itu adalah 0. Ya, maka bawah itu pasti 0 ya. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 dibagi 2 itu adalah 1. Maka 1 kurangi 1. Iya, ini 0 per 0. Tidak boleh. Maka kita gunakan cara lain. Kita bisa menggunakan beberapa sifat trigonometri atau kita merubah bentuknya ya. Limit X mendekati pi per 4. Untuk bagian atas saya biarkan dulu 1 min akar 2 sin X ya dek. Nah, untuk yang bagian bawah, di sini ada sin X dikalikan cos 2X. Ini adalah rumus sudut ganda. Adik bisa rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Oke ya, maka nanti limit X mendekati pi per 4, 1 min akar 2 sin X, kita bagi dengan sin X, dikali 1 min 2 sin kuadrat X itu bisa kita buat faktornya ya. 1 itu otomatis kan 1 kalikan 1. Oh, ini kayaknya nggak nyukup, sebentar, kurang panjang ini. Nah, kayak gini. Nah, oke. Nah, ini 1 itu kan artinya 1 kalikan 1. Agar menjadi 2 sin kuadrat X, maka nanti akar 2 sin X. Nah, di sini juga ada akar 2 sin X. Nah, saya buat sini plus dan min. 1 kalikan 1 adalah 1. 1 dikalikan min akar 2 sin X ditambah akar 2 sin X itu kan 0. Akar 2 sin X dikalikan min akar 2 sin X itu adalah 2 sin kuadrat X. Ya, inilah hasil faktornya ya dek. Maka ada yang bisa kita coret, ada banget ya. Ini kita coret. Nah, kayak gitu. Maka nanti sisanya adalah 1. Ini 1 ya, per sin X dikali dengan 1 plus akar 2 sin X. Nah, setelah itu baru kita substitusikan X-nya mendekati pi per 4. Maka kita buat sini sin pi per 4 dikali dengan 1 plus akar 2 sin pi per 4. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Maka nanti hasilnya 1 per sin pi per 4 itu adalah setengah akar 2 dikali dengan 1 ditambah akar 2 dikali dengan sin 45 itu setengah akar 2. Nah, oke. 1 per setengah akar 2 dikali dengan 1 ditambah akar 2 dikalikan akar 2 itu adalah 2. 2 bagi 2 itu adalah 1. Ya, 1 tambah 1 adalah 2. 2 dibagi 2 itu 1. Maka 1 per akar 2. Kita rasionalkan, maka menjadi setengah akar 2. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 1B. Limit X mendekati 3 per 4 pi sin X ditambah cos X dibagi 1 plus tan X. Oke, yang bagian atas saya biarkan dulu ya. Nah, yang bagian bawah ini kan 1 plus tan X itu kan sama saja dengan sin per cos. Oke, lalu untuk 1 ini boleh kita rubah cos per cos ya. Kita biar samakan penyebutnya. Cos X dibagi dengan cos X itu kan juga 1. Maka nanti limit X mendekati 3 per 4 pi
sin X ditambah dengan cos X, kita bagi dengan ini ya, cos X plus sin X, atau saya rubah menjadi sin X ditambah dengan cos X. Ini kan per cos X. Nah, lalu saya per cos X nya saya letakkan di atas ya. Ini adalah cos X. Nah, begitu. Oke, maka ini kita bisa coret, maka nanti bersisa limit X mendekati 3/4 pi cos X. Oke ya dek, tinggal kita substitusikan cos 3/4 pi. 3/4 pi itu sama aja berapa? Sama saja dengan cos 135 derajat. Oke ya dek, kita bisa menggunakan relasi ya. Yang namanya cos 135 itu sama saja cos 180 saya kurangi dengan 45. Oke, nah ini berada di kuadran 2. Pada kuadran 2 itu nilai cos adalah negatif, maka menjadi negatif cos 45 derajat. Maka hasilnya negatif setengah akar 2, begitu. Cos alfa. Nah, ini kenapa negatif? Karena cosnya berada di kuadran 2, itu cosnya negatif. Paham ya? Bisa lanjut, kita lanjut ya. Nomor 1C, limit X mendekati 0, 1 min cos pangkat 3X, ini kan sama saja dengan A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 ya. A nya itu 1, B nya itu cos X. A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu bisa kita jabarkan menjadi A min B dikali dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan AB. Inilah rumusnya. Ya, maka kita rubah A B nya ya, ini adalah 1, B nya adalah cos X, maka 1 min cos X dikali dengan A kuadrat, 1 kuadrat itu adalah 1, ditambah dengan cos kuadrat X ditambah dengan A kali B. A nya 1, B nya cos X, maka ditambah dengan cos X. Kita bagi dengan sin kuadrat X. Untuk sin kuadrat X saya rubah menjadi 1 min cos kuadrat X ya. Karena kita punya rumus sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu nilainya adalah 1. Oke ya. Maka kita rubah lagi nanti di sini limit X mendekati 0, 1 min cos X 1 plus, ini kita tulis dulu ya, cos kuadrat X ditambah dengan cos X. Kita bagi dengan, nah ini 1 min cos kuadrat X kita boleh faktorkan menjadi 1 min cos X dikali dengan 1 plus cos X. Nah, ada yang boleh kita coret? Ada ya. Ini 1 min cos, 1 min cos. Setelah ada yang boleh kita coret, baru kita substitusikan ya. X-nya mendekati 0. Maka 1 ditambah cos 0 itu adalah 1. Ditambah cos 0 itu adalah 1. Dibagi dengan 1 ditambah cos 0 itu adalah 1. Maka jawabannya 3/2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan nilai limit berikut. Limit X mendekati 0, sin 8X dikurangi sin 2X. Kita punya rumus ya, jika kita punya sin A dikurangi dengan sin B, maka boleh kita jabarkan menjadi 2 kosin A plus B per 2 dikali dengan sin A min B per 2. Inilah rumusnya. Oke, maka sin 8X dikurangi sin 2X itu adalah 2 cos. 8 ditambah 2 itu adalah 10. 10 dibagi 2 itu adalah 5. 2 kosin 8 dikurangi 2 itu adalah 6. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Gitu ya. Kita bagi dengan sin 10X. Nah, ini bentuknya adalah sin AX bagi sin BX, maka tinggal nanti A per B. Iya, ini kita bisa coret ya. Maka tinggal kita substitusikan 2 cos 5 kalikan 0, X-nya mendekati 0 ya. Maka cos 0 dikali dengan 3/10. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1, maka 2 kali 1 dikali 3/10. Jawabannya itu adalah 3/5. Oke adik, lanjut kita ke soal nomor 2B. Limit X mendekati 0, 1 min cos 3X ya. Untuk cos 3X nya saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3 bagi 2 ya. Maka 3/2X. Nah, dikali dengan 5 cos X. Ini saya biarkan saja.
kita bagi dengan X dikali tan 6X. 1 kurangi 1 itu kan habis ya, maka bersisa min kali min adalah plus. Limit X mendekati 0, 2 sin kuadrat, maka saya buat sin 3/2X dikali dengan sin 3/2X, saya kali dengan 5 plus cos X. Nah, kita bagi dengan X, untuk yang ini adalah tan 6X. Oke, maka jadinya 2 dikalikan, ini kan A per B ya, 3/2 dikali dengan A per B, 3/2 dibagi 6 itu adalah 3/12. Lalu ini cos X nya saya substitusikan X nya 0, cos 0 itu 1 ya, maka 5 tambah 1 adalah 6 ya. 2 bagi 2 itu adalah 1, 12 dibagi 6 itu adalah 2, jawabannya adalah 9/2 ya. Paham ya Dek ya? Kita lanjut ya untuk nomor 2C ya. Kita ke C ya. Limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 4 min 4 cos X, saya boleh rubah kayak gini, plus 4, lah ini saya buat 1 min cos X ya. Kita kalau kalikan pelangi kan 4 sama min 4 cos X. Kita bagi dengan X dikalikan dengan X min 1 kuadrat tan X. Nah, maka nanti limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah, ini kan 4 ya, 4, 1 min cos X nya saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X dibagi dengan X dikalikan X min 1 kuadrat dikali dengan tan X. Oke, 1 kurangi 1 itu habis, min sama min jadi plus ya, 4 kalikan 2 itu 8, maka limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 8 sin kuadrat setengah X, kita bagi dengan X dikalikan X min 1 kuadrat tan X. Oke, baik atas dan bawah masing-masing kita kalikan dengan 1/X kuadrat ya, atau masing-masing kita bagi dengan X kuadrat, maka nanti limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah 8 sin kuadrat setengah X, kita bagi dengan X kuadrat, lalu yang bawah juga kita bagi dengan X kuadrat ya, X dikalikan X min 1 kuadrat dikalikan tan X, saya bagi dengan X kuadrat. Oke, maka nanti kan ada yang kita coret ya Dek, ini yang kita coret, ini X nya hilang, nanti sini bersisa 1. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus limit X mendekati 0, maka nanti ini bagi ini kan 1 ya, 1 ditambah dengan limit X mendekati 0, ini 8 sin kuadrat setengah X per X kuadrat, masing-masing kita pecah limitnya ya, dibagi dengan limit X mendekati 0, maka bersisa ini ya, X min 1 kuadrat dikali dengan tan X per X. Oke, paham ya Dek ya? Nah, selanjutnya limit X mendekati 01 atau konstanta, maka jawabannya adalah 1 ditambah dengan, ini kan bisa kita jabarkan seperti ini, limit X mendekati 0, 8 sin setengah X dikali dengan sin setengah X, kita bagi dengan X, kita bagi dengan X. Lalu yang bagian bawah, maka nanti X nya boleh kita substitusi ya, karena ini kita bisa coret ya. 0 kurangi 1 kan min 1, min 1 kuadrat itu adalah 1. Oke, maka nanti 1 ditambah, ini kan jadinya 8 dikali setengah bagi 1 itu setengah, dikali setengah bagi 1 itu setengah, kita bagi dengan 1 ya. 1 plus 2 kali 2 adalah 4, 8 dibagi 4 itu adalah 2, maka 1 tambah 2 jawabannya itu adalah 3. Silakan adik pelajari lagi ya, karena kita menggunakan rumus yang seperti ini. Jika limit X mendekati A, fx per gx, maka adik boleh jabarkan satu-satu ya. Limit X mendekati A fx dibagi dengan limit
X mendekati A GX. Oke ya adik ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Limit X mendekati A 1 min cos X min A dibagi dengan X min A dikali dengan tan 5X min A. Di sini adik bisa rubah ya, ini pindah ruaskan ke sana, maka nanti X min A saya anggap sebagai Y. Nah, kalau sudah dirubah menjadi Y, nanti jadinya kayak gini. Limit Y mendekati 0. 1 min cos X min A itu kan Y. 1 min cos Y dibagi dengan X min A itu Y ya. Y dikali dengan tan 5Y. Oke, limit Y mendekati 0, 1 min cos Y saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah Y. Kita bagi dengan Y dikali tan 5Y. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti limit Y mendekati 0, 1 kurangi 1 itu habis, min sama min jadi plus ya. Maka 2 sin setengah Y dikali dengan sin setengah Y saya bagi dengan Y dibagi dengan tan 5Y. Maka jadi 2 dikalikan setengah bagi 5 itu 1/10. Oke, 2 kalikan setengah itu 1, maka jawabannya adalah 1/10. Next kita masuk ke poin B. Limit X mendekati 1, kot 2, X min 1 dan seterusnya ya dek. Maka kita bisa rubah dulu ya, yang seperti tadi. Ini pindah ruas ke kiri, maka nanti X min 1 saya anggap sebagai Y. Maka nanti berubah jadinya limit Y mendekati 0, kot 2Y dikurangi cosec 2Y dibagi dengan cos 3Y dikali dengan tan 1/3Y. Lalu limit Y mendekati 0, cos itu kan sama saja cos per sin. Maka nanti cos 2Y per sin 2Y dikurangi cosec itu sama aja 1/sin. Maka 1/sin 2Y kita bagi dengan cos 3Y dikali dengan tan 1/3Y. Oke, maka nanti cos 2Y min 1 per sin 2Y ini ya, lalu ini naik ke atas. Nah, begini. Ini kan penyebutnya boleh naik ke atas ini ya. Maka ini jadinya cos 3Y dikali dengan tan 1/3Y. Oke, di sini ada limit Y mendekati 0. Lalu cos 2Y-nya saya rubah menjadi rumus sudut ganda. Limit Y mendekati 0, cos 2Y-nya saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat Y dikurangi 1. Saya bagi dengan sin 2Y dikali dengan cos 3Y dikali dengan tan 1/3Y. 1 kurangi 1 itu habis ya. Maka limit Y mendekati 0 negatif 2 sin Y dikali dengan sin Y saya bagi dengan sin 2Y saya bagi dengan tan 1/3Y saya kali dengan 1 cos 3Y. Ini ya, cos 3Y nya masih ada. Oke, ini kita bisa coret, maka jadinya min 2 dikali 1/2 dikali 1/1/3 atau 1 bagi 1/3 itu adalah 3. Kita masukkan ya, cosnya 0 itu adalah 1, ya maka kita 1. Ya, maka nanti jadinya negatif 3/1 ya, ini kan 2 bagi 2 itu 1. Atau jawabannya adalah negatif 3. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah limit tak hingga untuk limit fungsi. Ya, poin A, limit X mendekati tak hingga. 6X-nya saya rubah seperti ini dulu ya. Maka jadinya 6X saya kuadratkan baru saya akar. Dikurangi dengan akar
36x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 25. Maka nanti limit x mendekati tak hingga akar 36x kuadrat dikurangi dengan akar 36x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 25. Ini adalah A, ini P, ini Q, ini R. Jika nilai A sama dengan P, maka adik boleh menggunakan rumus B min Q dibagi 2 akar A. B-nya berapa? B-nya 0, tidak ada B di sini. Dikurangi Q, Q-nya adalah negatif 20. Saya bagi dengan 2 akar 36. Maka nanti 20 dibagi 6 kalikan 2, 12. Masing-masing saya bagi dengan 4 ya. Maka 5/3. Oke ya, lanjut kita masuk ke poin B. Limit x mendekati tak hingga untuk yang depan 9x kuadrat dikurangi 12x plus 5. Untuk yang bagian belakang min, nah saya kurung dulu ya, 3x plus 7. Ini kan sama jamin 3x min 7 sesuai dengan soal. Setelah itu saya kuadratkan, setelah dikuadratkan kita akar, begitu guys. Limit x mendekati tak hingga akar 9x kuadrat dikurangi 12x ditambah 5. Saya kurangi dengan 3x dikuadratkan itu adalah 9x kuadrat, 2 kalikan 3 6, 6 kalikan 7 itu adalah 42x, 7 kalikan kuadrat ya, 7 kuadrat itu 49. Inilah A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Oh ternyata A sama dengan P, maka rumusnya sama, B min Q dibagi 2 akar A, begitu. Negatif 12 ditambah negatif 42 itu adalah negatif 54. Kita bagi dengan 3 kalikan 2 yaitu 6. Maka jawabannya negatif 9. Oke, paham ya dek ya? Ya, kita lanjut untuk poin 4C. Limit x mendekati tak hingga akar, ini kita kalikan dulu ya. 2x kalikan x itu adalah 2x kuadrat, 2x kalikan 2 itu adalah 4x, dikurangi 1 kalikan x itu adalah min x, maka jadi plus 3x, min 1 kalikan 2 itu adalah min 2, dikurangi, jangan lupa ini sudah dikurung deh, kalau udah dikurung gak aman, tinggal adik kuadratkan lalu kita akarkan. Kalau untuk ini kan belum dikurung tadi ya, maka jadinya akar x akar 2 dikuadratkan, akar 2 dikuadratkan itu kan 2, maka 2x kuadrat. 2 dikalikan x akar 2 itu 2 akar 2x, lalu saya kali dengan 1, maka tetap ya plus 2 akar 2x ditambah 1 dikuadratkan itu 1. Oke, begini ya. Inilah A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Maka nanti A sama dengan P, maka jawabannya sama, B min Q dibagi 2 akar A. Ya kita rasionalkan ya, masing-masing saya kali dengan akar 2. Maka nanti sini 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2 dikali akar 2 dibagi dengan 2 dikali akar 2 kali akar 2. Oke, maka 3 akar 2 dikurangi 2 kalikan 2 itu adalah 4 dibagi dengan 2 kalikan 2 itu 4 ya, atau boleh juga 3/4 akar 2 min 1. Oke adik ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui limit x mendekati tak hingga akar 9x kuadrat ditambah dengan ax dikurangi, ini sudah dikurung ya, maka tinggal adik kuadratkan, habis dikuadratkan baru diakar. 3x dikuadratkan itu adalah 9x kuadrat, 2 dikalikan 3x itu 6x, 6x dikalikan min 1 maka min 6x, min 1 dikuadratkan itu adalah plus 1, hasilnya itu adalah 7/3. Ini adalah A, ini B, ini P, ini Q, ini R.
Oh ternyata A sama dengan P, maka rumusnya sama ya dek. B min Q per 2 akar A sama dengan 7/3. B nya itu adalah A, ini B nya A ya, dikurangi Q, Q nya adalah min 6 dibagi dengan 2 akar A nya itu adalah 9. Hasilnya adalah 7/3. Oke, min sama min kan jadi plus ya, maka A plus 6 dibagi 9 di akar ketiga, 3 kalikan 2 6. Hasilnya adalah 7/3. Kita kalikan silang, 3 dikalikan A plus 6 sama dengan 7 kalikan 6 itu 42. Maka jadi 3A ditambah 18 sama dengan 42. Kita kalikan pelangi seperti ini. Maka nanti 3A sama dengan 42 dikurangi 18. 12 diambil 8 itu adalah 4, 3 diambil 1 adalah 2. Maka nilai A adalah 24 dibagi 3, jawabannya 8. Ya, kita sudah bahas ya 5 soal, luar biasa soalnya, bagus-bagus ini. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa subscribe ya dan share video kakak kepada teman kalian. Assalamualaikum.